Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama Abi Khair Channel. Dalam video kali ini, Abi akan bercerita tentang 7 rahasia cara hidup bahagia. Orang bahagia itu harus bagaimana? Apa harus punya banyak uang, punya barang-barang mewah, dan liburan ke luar negeri? Faktanya, bahagia tidak selalu bisa dihitung dari materi. Menjadi bahagia tidak selalu berhubungan dengan memiliki uang dan kekayaan melimpah. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri dan bisa diraih dengan beberapa cara. Pertama, jangan terlalu serius dengan hidup. Jangan terlalu kaku dengan hidupmu. Jangan semua dianggap serius dalam hidup. Luangkanlah waktu untuk bersenang-senang, untuk bersantai ria, untuk liburan. Nikmati waktu luang yang kalian miliki. Karen E. Bakron pernah berkata, terkadang kebisingan hidup terlalu berlebihan. Jika Anda harus melarikan diri, cintai diri Anda agar tahu kapan Anda benar-benar membutuhkan istirahat. Tidak ada salahnya sesekali memanjakan diri. Itu artinya bukti bahwa kamu bersyukur pada dirimu sendiri yang akan menambah hidupmu lebih bahagia. 2. Carilah apa yang kamu suka dan berusahalah meraihnya. Apakah kamu sudah memiliki tujuan hidup? Carilah apa yang paling kamu inginkan dalam hidupmu dan berusahalah meraihnya. Dale Carnegie pernah berkata, orang jarang berhasil kecuali mereka yang menikmati hobi dan pekerjaan mereka. Mencari kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Salah satunya adalah mengikuti kata hati. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaan Anda dan hobi Anda. Menjalani apa yang paling kamu minati dan sukai bisa menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Jalani dengan setulus hati. Jika kamu tidak menjalani hal yang tidak kamu suka, hidup pasti stres dan tertekan. Ketiga, perbaiki atau tinggalkan hubungan yang tidak bahagia. Ini yang sering menjadi penyakit kebahagiaan hidup perempuan. Contohnya, menjalani cinta yang toksik hanya akan menimbulkan luka batin dan stres luar biasa. Jalan satu-satunya agar merasa bahagia tentu dengan keluar dan tinggalkan hubungan beracun tersebut jika memang tidak bisa diperbaiki atau dikembalikan lagi. Ingatlah, Stephen Covey pernah berkata, sebagian dari masa depan Anda bergantung dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Keluarlah dari hubungan yang sia-sia, carilah lingkungan yang membuatmu lebih berguna. Keempat, menghadapi ketakutan dan trauma. Setiap orang punya rasa takut dan trauma. Kamu hanya bisa berkembang jika bisa melawan ketakutan dan trauma itu, karena berarti kamu memiliki keberanian untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sang Buddha pernah berkata, jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan, fokuskan pikiran kamu pada saat sekarang. Kebahagiaan tidak akan tercipta ketika kamu berhenti dan terjebak masa lalu yang kelam. Ketika semua hal berjalan terus di sekitarmu, tapi kamu tetap hidup dengan luka. Kebahagiaan mau datang dari mana? Yang harus kamu lakukan adalah menghadapinya, bukan terus meratap dengan air mata. Masalah tidak akan selesai jika tidak diselesaikan, termasuk masalah dengan hatimu sendiri. Kelima, tidak takut melakukan kesalahan dan belajarlah dari kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna, terimalah hal itu, termasuk dirimu. Setiap orang tidak luput dari perbuatan salah. Kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Landy Shuppak pernah berkata, kesalahan yang dibuat dengan kebaikan di hatimu masih tetap kesalahan. Tapi kamu harus memaafkan diri kamu sendiri. Manusia itu makhluk yang bisa berubah, progresif dan dinamis. Kamu bisa belajar dari kesalahan itu dan menjalani hidup lebih baik lagi. Hidup yang sempurna adalah ketika kamu hidup dengan melakukan kesalahan, tapi berupaya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama nantinya. 6. Tinggalkanlah kebiasaan buruk. Jika kamu sadar punya kebiasaan buruk dan itu perlahan dapat merusak hidupmu, maka segera tinggalkanlah kebiasaan itu. Kebiasaan buruk ada bermacam-macam, mulai dari gaya hidup hingga sifat. Dan hidup itu pilihan. Kamu bisa memilih untuk tetap menjadi dirimu yang tidak menjadi lebih baik karena mempertahankan kebiasaan buruk, atau berubah menjadi lebih baik jika ingin bahagia. Leo Aikman pernah berkata, cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan membuangnya. Yakinlah akan selalu ada perubahan baik yang mendatangkan kebahagiaan ketika kamu membuang kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baru yang baik, hingga kamu akan merasa telah mencapai sesuatu dan menjadi dirimu yang baru. Ketujuh, janganlah terlalu mencemaskan masa depan. Masa depan siapa yang tahu? Bisa saja manis, bisa juga pahit. Satu hal yang harus kamu lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk saat ini. Banyak orang jadi stres karena terlalu mengkhawatirkan masa depan yang tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Mempersiapkan masa depan tentu bagus dengan berusaha melakukan yang terbaik hari ini,
lalu pasrahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah kunci merasa bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini. Biarkan mengalir semuanya seperti yang telah ditetapkan. Namun, bukan berarti pula kita berpasrah tanpa berusaha. Berusaha mencari cara adalah bagian dari kehidupan. Seperti yang kita lihat dalam riwayat hadis Tirmizi, suatu hari Nabi Muhammad melihat seorang Badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Nabi lantas bertanya kepada orang Badui itu, "Mengapa kamu tidak mengikat unta kamu?" Orang Badui itu menjawab, "Saya menaruh kepercayaan pada Allah." Nabi kemudian berkata, "Ikatkan unta Anda terlebih dahulu, kemudian taruh kepercayaan Anda kepada Allah." Demikianlah rahasia agar kita bisa mendapatkan cara hidup yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.